Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang kemarin ya, untuk part 2 ini. Untuk part 2 ini kita akan membahas katrol nilai atau indeks nilai ya. Bagaimana murid yang nilainya tidak sampai ini dibantu atau ditambahi nilainya, katakanlah begitu. Ini nilai yang sudah terinput, saya contohkan ke kelas 1 ya. Ini nilai yang sudah terinput, katakanlah sudah diinput ya, sudah lengkap begini. Maka dengan total nilai yang asli dari ujian itu, kesimpulannya seperti ini. Kita lihat di kenaikan ya, kenaikan. Udah di sini dulu. Kesimpulannya di sini dari 37 murid ya, terlihat 37 murid. Dari 37 murid dengan menggunakan nilai asli dan ketentuan naiknya, ini yang 2 di atas naik, yang 2 di bawah tidak naik. Dengan ketentuan naik seperti itu, kemudian minimal nilainya 5,5, maka yang naik ini jumlahnya 31, yang tidak naik jumlahnya 6. Nah, dalam program ini indeks nilai itu pertama itu dikonversi nilai ujian yang asli menjadi nilai raport. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa di nilai raport itu, saya contohkan ke index 1, ini nilai terkecil yang tertulis dalam raport itu 4. Maka secara otomatis nilai di sini yang di bawah 4 ketika dimasukkan ke raport itu menjadi 4. Nah, ini sudah menambah nilai. Menambah nilai dari yang asalnya di bawah 4 menjadi 4. Nah, ini nambah nilai. Maka ketika masuk ke raport seperti ini, yang tadinya tidak naik itu 30. Nah, berapa tadi? Yang naik 31, yang tidak naik 6, maka di dalam raport itu yang naik 33, yang tidak naik 4. Ini sudah selisih 2 orang murid. Jadi konversi ke nilai raport itu sudah mengindeks nilai asli dari hasil ujiannya murid. Nah, ini kalau menggunakan 4. Kalau menggunakan 3, kita contohkan 3 ya. Maka di sini yang naik itu 32, yang tidak naik 5. Jadi selisih 1 dengan yang menggunakan, selisih 1 murid dengan yang menggunakan nilai asli. Baik, kita lanjutkan ya. Ini kembalikan ke 4. Oh ya, ini kita bandingkan dulu ya. Kita bandingkan seperti apa perbandingannya. Kalau dinilai raport rata-ratanya itu sekian. Kalau dinilai asli seluruh, rata-rata seluruh, ini sekian ya. Kita coba bandingkan. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi yang 67,94 naik jadi 68. 66 ini naik jadi 67, 57 jadi 6 gitu. Dan seterusnya. Jadi konversi ke nilai raport itu sudah menambah nilai dari murid. Jadi di sini kita menggunakan kenaikan itu berdasarkan nilai yang ada dalam raport. Jadi kenaikan di sini ini berdasarkan nilai yang ada di raport, bukan nilai yang asli. Jadi di sini ada sheet kenaikan dan kelulusan ya, KNK itu ya kenaikan, N kelulusan. Ya. Ini berdasarkan nilai raport yang di sini. Jadi sudah bertambah dari nilai ujian yang asli. Ini yang pertama, indeks, cara indeks yang pertama di program Excel ini itu konversi itu.
Kemudian yang kedua di sini ada tempat indeks nilai ya. Nah, indeks nilai ini dilakukan oleh tim pengarang soal atau katakanlah sebagai Lapsoma ya. Tim pengarang soal ini memiliki hak untuk indeks nilai. Kenapa begitu? Karena satu pelajaran yang nilainya dianggap sangat merosot, sangat kecil, ini Lapsoma atau penguji pengarang soal ini punya tanggung jawab. Jangan-jangan soalnya yang terlalu sulit atau bagaimana, sehingga membuat seluruh murid ini nilainya secara rata-rata ini nilainya kecil. Di sini saya warnai ya, kalau 9 sampai 100 warna ungu gitu. Kalau warna biru ini berarti 8 sampai 80 sampai 89 kayak ini ya. Kalau warna hijau berarti 50 sampai 5,54,9 seperti ini. Kalau kuning ini berarti nilainya 4 sampai 49. Kalau merah ini 1 sampai 39. Katakanlah misalkan ini ya contoh yang apa namanya, yang merah. Katakanlah misalkan tim Lapsoma atau tim penguji, tim pengarang soal ini memiliki kesepakatan kebijakan untuk mengindeks nilai yang kuning, misalkan kuning dan merah misalkan ya. Jadi kuning ini diindeks. Jadi kalau biru ini nggak diindeks, kalau hijau ya tidak diindeks. Yang diindeks misalkan kuning dan merah gitu loh. Jadi punya ketentuan kalau misalkan yang merah diindeks 2, yang kuning diindeks 1 gitu loh. Gitu ya. Jadi ini kemudian diindeks 1, diindeks 2 katakanlah begitu ya. Jadi terserah kesepakatannya seperti apa. Nah, ketika ini sudah diindeks, maka di nilai raport nilainya ini sudah tidak sama dengan yang tadi. Sudah ada kenaikan ya. Bentar. Ya walaupun ini ya kecil sekali. Penambahan nilai ini di sini ini sangat kecil. Jadi ya memang kan walaupun kita memberikan penambahan nilai atau mengkatrol nilai, itu bukan kemudian sampai terlalu besar begitu. Tapi ya kecil sekali ya di sini ya, yang 68 jadi 69, yang 67 jadi 68 gitu loh. 81 jadi gini ya, kecil sekali lah. Karena memang dalam katrol nilai yang ini saya kira tidak perlulah untuk terlalu besar. Bagaimana kalau kebijakannya di indeks besar ya tidak apa-apa. Misalkan ini di indeks 10 misalkan ya. Indeks 10 sehingga hasilnya ini lebih tinggi lagi. Saya bandingkan ya dengan yang di indeks 2 tadi. Nah, ini menjadi seperti ini. Menjadi bertambah seperti ini. Nah, kita lihat rata-rata seluruh ya. Lihat rata-rata seluruhnya. Dengan nilai asli 66,65. Di konversi ke raport tanpa ada tambahan nilai menjadi 6,86. Di indeks 2 tadi ya, ini menjadi 6,90, di indeks 10 menjadi 7,14. Jadi penambahannya lumayan ketika indekannya banyak. Nah, ini adalah cara satu untuk melakukan indeks nilai. Nah, gitu ya. Cara 2, karena yang tadi yang nomor 1 ya pakai konversi raport itu, pakai ini ya. Ini sudah melakukan indeks nilai. Ini yang cara kedua. Kemudian cara yang ketiga ini dengan
tamrin menjelang ujian, atau kita istilahkan sebagai tamrin massal, atau bisa ujian ulang ya, ujian remedi. Jadi tim penguji atau Lapsoma memiliki hak selain memberikan tambahan nilai secara cuma-cuma, ini juga punya hak memberikan melaksanakan tamrin untuk mengkontrol nilai ujian. Jadi tamrin ini dengan soal, tentunya dengan kualitas soal yang lebih tidak sulit ya, standarnya di bawah soal untuk ujian, sehingga diharapkan nilai dari tamrin ini atau ujian ulang ini adalah nilai baik yang bisa digunakan untuk mengkontrol nilai yang asli. Nah, cara menghitungnya di sini kita begini cara menghitungnya. Jadi nilai asli ya, nilai asli, nilai ujian. Nilai ujian itu nilai asli maksudnya. Kemudian nilai tamrin. Nah, caranya adalah misalkan nilai ujiannya 60, nilai tamrinnya 80. Kemudian cara menghitungnya adalah nilai ujian ini kali 2. Nilai ujiannya kali 2. Kemudian semua ini di total dan dibagi 3. Jadi gini anunya. Di total dan dibagi 3, sehingga setelah digabungkan dengan nilai tamrin, ketika nilai ujiannya 60, nilai tamrinnya 80, maka menjadi 6,7. Lumayan kan ya? Jadi tamrin itu begitu. Makanya saya katakan tadi ini harus tinggi nilainya, dan kualitas soal harus lebih mudah dari kualitas soal untuk ujian, karena memang yang diharapkan adalah mendapatkan nilai yang tinggi. Kalau dapat nilai yang pendek ini justru akan mengurangi. Jadi misalkan nilai tamrinnya ini di bawah nilai ujian gitu ya, maka justru mengurangi nilai ujian. Nah, yang asal nilai ujiannya 60, karena tamrinnya dapat 50, maka yang masuk ke perhitungan kenaikan atau kelulusan ini 56 jadinya, gitu kan ya. Itu cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga dengan menggunakan tamrin massal. Kita contohkan ya, kita contohkan kelas 1, kita ambil katakanlah ini ya, kita kopikan dari sini, ini anggap sebagai hasil tamrin massalnya. Jadi hasil tamrin massalnya dapat seperti barusan itu, IMDA 1, IMDA 2 dan IMDA 3 dapat nilai ini. Maka di kenaikan kelas di raport itu kelas 1 dapat nilainya segini. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan mana tadi? Ketika ditambahi nilai tamrin massal, maka jadinya berapa? Nah, ini bertambah, lebih naik lagi ya. Asalnya 71, 72, 73, 68 menjadi 7 kan ya. Ini turun. Oh, ini yang turun ini berarti nilai ujiannya, nilai tamrinnya kecil, lebih besar nilai ujiannya, sehingga di sini jadinya turun. Yang asalnya 83 jadi 80. Tuh. Nah, kemudian itu cara yang ketiga ya, cara yang ketiga. Oh ya, kita tidak bandingkan kenaikannya ya tadi ya. Kenaikannya menjadi 35, yang asalnya kalau menggunakan nilai asli ini yang tidak naik 6, ketika dengan proses 3 kali indeks ini yang tidak naik jadi 2, jadi berkurang 4 orang murid. Kemudian yang terakhir ini adalah indeks dari kebijakan pimpinan madrasah atau kepala madrasah.
Jadi kepala madrasah itu memiliki hak untuk memberikan tambahan nilai kepada murid. Jadi ini dilakukan ya sesuai kebijakan. Kebijakannya seperti apa? Tentu ya kalau semuanya naik kan tidak perlu ditambahi nilainya. Tapi ketika dianggap terlalu banyak yang tidak naik, kepala sekolah atau kepala madrasah ini memiliki hak untuk memberikan tambahan nilai. Tambahan nilainya tempatnya ya sama dengan ini. Dengan indeks dari penguji ini sama, tinggal ditambahi berapa gitu. Jadi misalkan yang hijau ini ditambahi 10 juga. Ini saya tulis 10 ya biar hasilnya ekstrim dan ketahuan. Kalau sedikit di sini ini, kalau sedikit memang tidak terlalu berdampak, hanya mengubah di bawah koma. Kalau ini ditambahi 1 misalkan ya, ini kan hanya mengubah koma bukan di bawah koma ya. Ya ini kayak ini loh, yang 50 hanya menjadi 51. Jadi biar ekstrim dan kelihatan hasilnya, saya contohkan diberi indeks 10. Jadi misalkan kepala sekolah memutuskan nilai yang hijau yaitu nilai di 50 sampai 54,99 ini di indeks 10 semuanya. Maka ini semuanya di indeks 10. Contoh gitu ya, di indeks 10. Nah, kita lihat hasilnya ketika di indeks 10, maka yang tidak naik menjadi 0, semuanya naik ya. Kita bandingkan hasilnya seperti apa. Di sini ya, dibuang aja. Ini sangat ya, ini ekstrim karena memang ditambahi 10 semuanya ya, menjadi segini rata-ratanya. Ini ada yang 10 rata-rata. Kok bisa jadi 10 ini? Ya ini perlu diperbaiki ya. Nah, ini untuk selanjutnya perlu diperbaiki sekiranya kalau di atas 10 ini rata-ratanya bukan 10. Ini rata-rata jadi 10 ya, karena memang indeksnya terlalu besar, sehingga nambahnya ya terlalu banyak ya. Saya contohkan dengan indekan besar begitu itu ya, ini kan tidak mungkin gitu, tidak mungkin segini ya. Ini biar kelihatan hasil dari indeksnya seperti apa. Kalau untuk nilai biasa ini sudah tidak bisa lebih dari 10. Maksudnya yang bukan rata-rata. Ini kan sudah diindeks, ini jadi 10 semuanya ini ya. Jadi kalau kemudian ditambah indeks ternyata jadi nilainya anak itu mendapat 100 ditambahi indeks gitu. Ketika ditambahi indeks 1, 2, 3, 4 gitu, ini nilainya menjadi 150 misalkan ya. Ini di sini tetap di kolom sini tetap menjadi 10. Kalau yang di sini ini memang belum ketahuan ya, nanti tak perlu diperbaiki. Ini rupanya ada yang rata-ratanya lebih dari 10. Berarti rata-ratanya itu lebih dari 100 yang tidak mungkin. Ini perlu diperbaiki nanti. Itu yang indeks nilai ya, saya kira begitu ya. Saya kira untuk indeks nilai ini cuman seperti ini yang saya bisa jelaskan, dan kayaknya sudah tidak ada lagi untuk indeks nilai, hanya seperti itu. Nah selanjutnya nanti di part 3 ini saya akan menjelaskan statistik atau perbandingan nilai yang di sini. Kemudian yang ini gunanya dan cara pakainya seperti apa nanti dijelaskan di part 3. Sekian untuk video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.